Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 FSF IP di sini. Mungkin pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Febri. Di sini saya bersama dua teman saya. Kenalkan, nama saya Fakihatu Abdi Firlana, kemudian ada teman saya juga. Perkenalkan, nama saya Madinara Pradipta Adi. Oke, baik. Di sini kami membuat video ini sebagai ingin mengajukan penawaran kepada PT Indonesia Power mengenai konversi EBT dari sebuah pulau, yaitu Pulau Mandangin yang ada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, untuk kita konversikan jadi suatu sistem hybrid ataupun PV system sepenuhnya. EBT yang kita pilih yaitu solar PV system. Pertama-tama mungkin saya di sini ingin memperkenalkan karakteristik energi dari Pulau Mandangin itu sendiri. Di sini yaitu kapasitas terpasangnya sebesar 1.968 kW, daya mampunya sebesar 1.500 kW, beban puncak dari pulaunya yaitu 875 kW, untuk biaya pokok produksinya yaitu sebesar Rp3.380 per kilowatt, yang dimana kalau dikonversikan jadi sen yaitu sekitar 0,2331 per kilowattnya, per kilowatt hour-nya. Dan untuk harga BBM-nya itu didapat dari Pertamina sebesar Rp5.532 per liter, ditambah biaya transportasinya sebesar Rp856 per liter, sehingga digabungkan untuk biaya BBM-nya sebesar 6.388 liter. Nah, untuk spesifikasi PLTD-nya sendiri adalah kapasitasnya yaitu 3 buah generator diesel 500 kW dengan fuel consumption sebesar 0,2831 liter per kilowatt hour, dan energi tahunannya yaitu sebesar 5.931 megawatt hour. Mungkin itu aja untuk spesifikasi dari karakteristik energi pulaunya. Lanjutkan ke spesifikasi PV yang mau kita pasang. Mungkin aku persilahkan ke Mas Fakih untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih untuk Dimas Febri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem desain yang akan kita ajukan nantinya kepada pihak IP. Yang pertama, bahwa kita tahu sistem yang sudah existing saat ini itu ada 3 kali 500 kW buat diesel, di mana apabila kita breakdown satu-satu, di mana ketiganya ini sejenis semua, dan karena ini dieselnya itu sudah existing, maka kita menghilangkan di initial capital sama replacement cost-nya. Kita di sini men-setting bahwa biaya O&M-nya itu sebesar 13.800. Kemudian fuel price-nya itu sebesar 0,44 sen. Ini dikali 3 karena ada 3 kali diesel yang masing-masing berkapasitas 500 kW. Kemudian kita akan memasang PV sebagai rekomendasi ke depannya bagi Pulau Mandangin ini, di mana untuk merek PV-nya yaitu Longi Solar tipe LR672PH, di mana untuk biaya sendiri kita dapat rekomendasi dari pihak IP sendiri bahwa kapasitasnya itu sudah tertera yang ada di layar, dari 100 kW hingga 50.000 kW, yang nantinya akan dioptimisasi sendiri oleh homer secara otomatis begitu. Kemudian kita berpindah ke load-nya sendiri, bahwa sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya sudah dihitung di Excel, itu untuk energi tahunannya yang sebesar 5.931 MW, dan juga apabila kita hitung di Homer, maka akan mendapat load-nya itu sekitar load factor-nya sekitar 0,77 atau 77% begitu. Kemudian baseline dan scaled-nya itu sekitar 16.249. Ini merupakan load profile yang mencerminkan daerah Pulau Mandangin di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kemudian apabila dihitung maka didapat
dayanya untuk sistem ini yaitu 915,44 kW peak. Kemudian kita akan memasang baterai juga, di mana tipe baterainya adalah baterai lithium ion yang sudah berteknologi yang bisa mengatasi temperatur effect. Untuk initial state of charge-nya yaitu 80, kemudian minimum state of charge-nya yaitu 20. Kemudian untuk konverternya, kita memasang biaya dari rekomendasi yang sudah diberikan oleh IP seperti yang ada di layar. Kemudian untuk lifetime-nya selama 15 tahun, kemudian efisiensinya yaitu 96,40%, kemudian relatif kapasitasnya yaitu 100%, di mana kita memberikan sensitivity untuk konverternya apabila biayanya naik sebesar 10%, maka kita nantinya akan melihat result-nya yang ada di akhir, apakah lebih efektif atau lebih mahal begitu. Kemudian apabila kita berpindah ke result, terlihat bahwa yang paling optimal itu sebenarnya dengan 3 diesel, kemudian ditambah 1 PV, maka menghasilkan biaya listrik sebesar sekitar 0,142 sen. Di mana kapasitas PV-nya sendiri itu yang dibutuhkan adalah sekitar 4.203. Apabila kita bandingkan dengan harga listrik yang ada sekarang di Pulau Mandangin itu, yaitu sebesar 0,233 sen, biayanya pasti lebih murah. Karena di sini apabila kita lihat untuk elektrikalnya sendiri itu di backup mayoritas oleh PV-nya sebesar 85,8%. Kemudian masing-masing dieselnya 11% dan 3,23%. Dan diesel yang ketiga ini sebenarnya beroperasi hanya sebagai backup gitu. Untuk eksesnya sendiri yang merupakan buangan ataupun daya yang tidak digunakan dari PV-nya itu sebesar 9,41%, dan ini merupakan persentase yang cukup kecil dan cukup bisa dipersaingkan dengan adanya diesel saat ini. Dan menurut kami rekomendasi ini sangat cocok apabila diterapkan di Pulau Mandangin gitu. Kemudian ada opsi yang kedua, yaitu semuanya kita berpindah ke 100% renewable energy, yaitu hanya mengandalkan solar PV sebagai penyuplai daya dari Pulau Mandangin gitu. Memang biayanya tidak semurah yang opsi pertama, sekitar 0,28%, tapi biaya ini masih lebih murah apabila kita bandingkan dengan 3 diesel yang telah beroperasi saat ini, yaitu 0,233 sen begitu. Kemudian apabila kita analisis lebih lanjut, untuk elektrikalnya itu memang di sini agak lebih besar untuk aksesnya dari total daya yang dihasilkan yaitu 16.292 MWh per tahun, itu aksesnya itu sekitar 9.777 MW atau sekitar 60% yang terbuang. Dan ini menurut kami makanya kita taruh ke opsi kedua karena persentase dari buangannya itu terlalu besar begitu. Kemudian untuk dari segi biaya akan dijelaskan lebih detailnya oleh teman kami Nara supaya pihak IP lebih yakin lagi mengenai rekomendasi yang kami ajukan begitu. Dari Nara, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami juga melihat biaya-biaya yang dipergunakan untuk PLTS hybrid ini. Dapat kita lihat jumlah total biaya yang digunakan untuk baterai adalah sebesar $6.410. Kemudian juga ada solar panel dengan totalnya $3.916.594. Kemudian juga konverternya juga
$235 dengan biaya lainnya juga sebesar $220,44,2. Kemudian juga untuk PLTD sendiri, di mana PLTD ini sudah ada PLTD-nya di pulau tersebut sehingga tidak dimasukkan ke capital cost-nya. Dan juga ada sistem konverternya yang dengan total cost-nya yaitu $214.161 sehingga total biaya yang digunakan untuk memasang PLTS hybrid ini dapat dijumlahkan sebesar $14.386.103. Kemudian kita dapat melihat cash flow dari PLTS yang tiap-tiap tahunnya selama 25 tahun, di mana cost awal dari pembangunan PLTS memang tertinggi. Kemudian dilanjutkan dengan cost dari operating sama cost dari fuel dari dieselnya. Kemudian pada saat di tahun ke-15 juga terdapat cost untuk penggantian baterainya. Karena baterai yang dalam simulasi ini sudah disetting akan diganti setelah 15 tahun. Kemudian untuk tahun yang ke-25 didapatkan keuntungan yang dapat dikatakan untung untuk dapat lihat dari internal rate of return-nya dengan nilainya 7,1%. Kemudian jika dilihat atau menggunakan financial modeling, di mana konstruksinya dilakukan selama 9 bulan, PLTS juga beroperasi selama 25 tahun. Kemudian project cost-nya, di mana solar PV ini project cost-nya diambil dari harga project cost yang ada di Homer-nya. Kemudian ada inverter yang sudah diberikan harganya dari Indonesia Power. Ada balance of the plant, grid connection sebesar $25.000. Kemudian ada development fee sebesar $50.000. Kemudian ada harga tanah juga sebesar $60.000 per megawatt hour. Kemudian ada biaya lainnya sebesar $50.000 per megawatt hour. Sehingga total PV cost-nya per megawatt hour adalah sebesar $964.216. Kemudian untuk penyimpanan baterainya, base energy capacity-nya, dihargakan sebesar $265.996 per megawatt hour. Kemudian untuk operasinya, di mana biaya untuk operating dan maintenance dari solar PV sebesar $17.000 per megawatt per year. Dengan panel PV degradasinya menyesuaikan kepada setting Homer, yaitu sebesar 0,8% per tahun. Kemudian BESS atau baterai energy storage-nya untuk operating maintenance sebesar $400 per megawatt hour per year. Kemudian juga untuk penggantiannya dilakukan selama 15 tahun. Kemudian project specification-nya di mana mengacu pada data Homer sebelumnya, di mana solar PV yang terinstall sebesar 4,2 megawatt power dengan solar yield-nya 4,6 kWh per kilowatt per day. Kemudian menggunakan analisis P90 dengan baterai kapasitinya 15,26 MWh, juga konverter kapasitinya
1,977 megawatt, maka dengan tarif yang sesuai yang di Homer pada yang untuk case solar full solar PV, maka didapat proyek IRR-nya sebesar 8,8%. Dengan total project cost-nya yaitu 8.621.266 US dollar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi ini merupakan usulan kami untuk proyek dari solar PV yang berada di Pulau Mandangi. Terima kasih.